Selamat datang kembali di seri Membangun Sistem Akademik dengan Spring Boot. Hari ini kita akan masuk ke part 3. Dan ini udah mulai seru banget ya, karena kita bakal bikin modul mahasiswa secara keseluruhan. Kalau di dua part video sebelumnya, kita sudah berhasil untuk setup project, validasi input, dan error handling. Sekarang waktunya kita bikin entity, repository, service, dan juga controller untuk mahasiswa. Dan ya tentunya kita juga bakal kasih validasi supaya input datanya lebih rapi. Sebelum kita coding lebih dalam, aku mau ngajak kalian lihat dulu gambaran ERD-nya. Jadi sebelumnya saya sudah menyediakan ERD-nya atau Entity Relationship Diagram. Ini penting banget ya biar kita tahu siapa berrelasi dengan siapa di sistem akademik yang kita bangun. Di sini kita lihat ada 5 entitas. Yang pertama ada mahasiswa, dosen, kemudian mata kuliah, KRS, dan juga KRS detail. Nah, mahasiswa ini punya field, misalnya ID dengan tipe UUID, kemudian ada nama, NIM, email, dan juga password. Jadi nanti harapannya mahasiswa juga bisa melakukan login ya. Lalu di sini ada juga dosen. Dosen ini mirip juga dengan mahasiswa. Dia juga punya ID, nama, NIP, email, dan juga password. Nah, di sini ada relasi antara mahasiswa dengan KRS, yang mana relasinya ini adalah one to many ya. Jadi satu mahasiswa bisa punya banyak KRS dalam satu semester. Selanjutnya adalah mata kuliah dengan dosen. Ini setiap mata kuliah akan diampu oleh satu dosen. Dan juga satu dosen bisa mengampu beberapa mata kuliah. Kemudian KRS dan juga KRS detail. Di dalam KRS, mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah. Tapi kita nggak langsung hubungkan mahasiswa dengan mata kuliah. Karena kita butuh tabel yang ada di tengah-tengahnya ya. Di sini kita menyebutnya dengan KRS detail. Jadi KRS detail ini semacam pivot table. Jadi satu KRS bisa punya banyak KRS detail atau one to many, dan satu mata kuliah bisa muncul di banyak KRS detail juga. Di dalam KRS detail, ini kita juga bisa simpan nilai mahasiswa ya. Jadi secara singkat, mahasiswa ini akan memiliki banyak KRS, dan KRS ini akan memiliki banyak KRS detail. Kemudian KRS detail ini menunjuk ke mata kuliah. Kemudian dosen ini bisa mengampu banyak mata kuliah. Dengan struktur seperti ini, sistem kita harusnya lebih fleksibel dan scalable ya. Oke, sekarang setelah kita tahu gambaran relasinya, kita balik lagi ke coding modul mahasiswanya ya. Yuk kita lanjut. Oke, langsung aja kita mulai dengan bikin entitas mahasiswa. Entitas ini kita buat di dalam package model ya. Kita buat file baru dengan nama mahasiswa. Kelas mahasiswa ini akan kita tambahkan beberapa anotasi. Yang pertama adalah entity. Ini akan menandakan bahwa kelas ini adalah sebuah entitas dari database. Kemudian selanjutnya adalah table. Kita beri nama. Jadi annotation table ini dapat kita gunakan untuk menandai bahwa kelas mahasiswa ini adalah perwakilan dari sebuah table yang ada di dalam database kita. Di sini kita bisa menentukan nama tabelnya, misalnya mahasiswa, atau mungkin tb_mahasiswa. Selanjutnya kita perlu membuat properti atau kolom yang ada di dalam kelas mahasiswa atau tabel mahasiswa ya. Yang pertama kita akan membuat sebuah kolom ID yang mana kita akan mewakili dengan sebuah field atau properti berupa ID. Cara membuatnya adalah private UUID karena kita pengen tipe ID-nya adalah UUID, kemudian nama propertinya adalah ID. Nah, di sini kita tambahkan anotasi ID. Jadi nanti si JPA-nya akan mengetahui bahwa ID ini akan diberlakukan sebagai primary key. Kemudian kita tambahkan generated value. Strategi adalah UUID ya, seperti ini. Jadi generated value ini akan mengenerate UUID ini dengan strategi UUID ya. Selanjutnya kita buat juga untuk field-field sesuai dengan ERD yang sudah kita buat tadi. Nama, name, email, dan juga password. Private, string, nama. Kemudian
Kita Ctrl D. Ini adalah email. Setelah nama ada NIM, kita Ctrl D, NIM. Kemudian email. Untuk duplikat di IntelliJ ini kita bisa gunakan Ctrl D ya. Oke, setelah itu kita perlu juga untuk menambahkan validasinya ya, agar data yang disimpan itu lebih aman dan juga lebih rapi. Kita bisa tambahkan di sini not blank. Kemudian kita masukkan argumen message, nama tidak boleh kosong. Kemudian kita tambahkan juga untuk semua fieldnya ya. Kita copy aja seperti ini. Kemudian kita perbaiki sesuai fieldnya. Oh, ini nama betul. Yang ini name, kemudian email, dan juga password. Nah, email ini kita bisa tambahkan juga sebuah validasi dengan nama email. Kita beri message juga, email tidak valid. Oke, kita sudah berhasil untuk membuat kelas dari mahasiswa. Untuk memudahkan kita nanti dalam menggunakan kelas ini, kita bisa tambahkan beberapa anotasi ya, seperti yang sudah kita gunakan sebelumnya, yaitu setter, kemudian getter, ada no args constructor, all args constructor, dan juga nanti kita akan coba dengan menggunakan builder. Sekarang kita akan coba jalankan untuk aplikasinya. Oke, aplikasi sudah berjalan. Kemudian kalau misal kita lihat di dalam log dari Spring Boot ini, dia tertulis Hibernate create table tp_mahasiswa dengan properti ini ya, ID, email, name, password, dan primary key. Ini kalau kita lihat sama ya dengan yang kita tentukan di sini. Tapi di sini tertulis create table, artinya kita sudah dibuatkan table sesuai dengan apa yang kita tulis di kelas ini. Jadi misal kita lihat di sini, kita masuk ke database-nya ya. Teman-teman bisa menggunakan di Beaver ataupun database klien manapun. Di sini agar lebih ringkas saya menggunakan bawaan dari JetBrains. Kita refresh. Oke, berhasil. Kita lihat di sini sudah ada satu tabel dengan nama tp_mahasiswa. Bisa kita lihat di sini dia sudah mempunyai 1 2 3 4 5 ya, 5 kolom, yaitu ID sebagai primary key dengan tipe UUID, kemudian ada email, name, dan juga password. Jadi kita sudah dibuatkan secara otomatis oleh Java Spring Boot. Nah, ini kenapa bisa seperti ini? Karena kita sudah menyeting di application.properties ya. Kita sudah menyeting spring.jpa hibernate DDL auto. DDL ini adalah database definition language. Ini kita atur ke update. Jadi setiap ada perubahan skema, maka kita akan skema yang ada di dalam database kita juga akan dilakukan update. Ini ada beberapa option, ada update, ini akan melakukan update the schema if necessary. Jadi kalau ada perubahan skema di dalam kode Java kita, maka database akan diperbarui juga. Kemudian ada create, ini create the schema and destroy previous. Artinya setiap ada skema yang berubah, itu skema lamanya yang ada di dalam database itu di destroy dulu, baru di-create-kan kembali. Kemudian yang ketiga ada create drop, artinya setiap aplikasi ini dijalankan, semua skema akan di drop, kemudian dibuatkan kembali. Kemudian none, ini kita bisa disable untuk DDL handlingnya, jadi kayak dia nggak ngapa-ngapain. Kemudian validate, ini hanya untuk memvalidasi the schema. Jadi dia di sini tertulis make no change ya. Jadi untuk kali ini kita biarkan aja dulu di update. Oke, kita sudah berhasil untuk membuat model dan juga tabel dari mahasiswa ya. Selanjutnya kita akan membuat sebuah repository. Teman-teman bisa new Java class, kita pilih yang interface ya. Kita beri nama mahasiswa repository. Nah, di dalam mahasiswa repository ini kita bisa tambahkan anotasi sebagai repository. Setelah itu kita bisa melakukan ekstensi ya. Karena di sini kita sudah menginstal JPA, Java JPA ya, untuk membantu kita terkoneksi dan juga memanage data yang ada di dalam database, kita bisa melakukan ekstensi terhadap JPA repository. Extends JPA repository, kemudian kita beri kurung seperti ini. Nah, ini kita Ctrl P di sini untuk melihat ada parameter apa saja. Di sini yang pertama kita bisa memasukkan kelas yang kita relasikan terhadap repository ini.
yang mana adalah mahasiswa ya. Mahasiswa di dalam package simple siakat.model. Kemudian yang kedua adalah ID, tipe ID-nya, yang mana adalah UUID. Dengan cara seperti ini kita sudah bisa membuat mahasiswa repositori ya, dan juga sudah memiliki beberapa metode bawaan seperti save, find by ID, find all, dan masih banyak lagi. Oke, kita akan coba ini nanti ya. Kemudian sekarang kita buat di layer service dengan tipe interface mahasiswa service seperti ini. Kita di sini akan membuat beberapa metode untuk mahasiswa service. Nah, best practice dari Java Spring Boot adalah kita memisahkan antara interface dan juga implementasi dari sebuah service. Di sini kita bisa membuat beberapa metode basic, yaitu CRUD ya, create, read, update, dan juga delete. Yang pertama akan kita buat adalah create, public, kemudian tipe datanya nanti kita akan beri menjadi mahasiswa. Jadi public mahasiswa create dengan parameter atau argumen mahasiswa. Jadi cara membacanya, kita akan membuat fungsi, nama fungsinya adalah create, dia membutuhkan sebuah parameter, yaitu mahasiswa dengan tipe mahasiswa, dan nilai balikannya nanti juga adalah mahasiswa. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah public mahasiswa, ini get by ID, ini by ID ya berarti, UUID. Kita hanya perlu UUID-nya saja. Selanjutnya adalah public mahasiswa update. Nah, si update ini membutuhkan ID dan juga data mahasiswanya ya yang sudah dilakukan update. Seperti ini. Kemudian public yang delete-nya ya. Delete ini dia hanya perlu ID saja. Oh, satu lagi ya. Kita bikin public list of mahasiswa. Kita import dulu listnya. Ini adalah get all seperti ini. Oke. Di sini kita sudah punya 1 2 3 4 5 ya. 5 metode yang akan kita implementasikan nantinya. Di sini tertulis modifier public is redundant for interface. Oh ya. Karena di dalam interface ini kita tidak perlu modifier. Kita hapus aja untuk publiknya. Dan agar lebih cepat kita bisa ini ya, kita arahkan ke sini, kemudian klik icon lampu di sini, kita clean up code, jadi semuanya akan dibetulkan oleh IntelliJ IDEA. Nah, setelah itu kita akan melakukan implementasi dengan cara kita klik lampu di sini, kemudian implement interface. Dia akan membuatkan kelas baru dengan nama mahasiswa service IMPL. Nah, agar lebih rapi, kita akan buat package baru di dalam simple siakat.service. Kita beri .impl. Seperti ini. Kita oke saja. Nah, select methods to implement. Kita harus memilih metode mana yang akan diimplementasi. Yang mana di case ini kita akan pilih semuanya. Kita klik OK. Dan kalau kita lihat di file explorer di sini, kita sudah dibuatkan sebuah package baru dengan nama IMPL dan di dalamnya adalah mahasiswa service IMPL. Mahasiswa service IMPL ini adalah versi implementasinya ya. Jadi IMPL ini adalah implementasi. Langkah selanjutnya kita tinggal membuat operasinya ya atau bisnis logiknya. Oke, kita akan tulis satu persatu. Nah, sebelumnya kita perlu melakukan dependency injection dulu ya. Jadi mahasiswa service ini kan ada di logic layer-nya atau bisnis logiknya. Sedangkan di dalam service ini kita pasti akan memerlukan repository. Nah, bagaimana cara memanggil repository ini ke dalam service kita? Caranya adalah menggunakan dependency injection. Karena di dalam Java Spring Boot menggunakan istilah atau konsep IOC, inversion of control, jadi semua komponen itu hidup di dalam lifecycle Spring Boot. Contohnya kalau teman-teman menuliskan repository di sini, jadi nanti mahasiswa repository ini akan hidup di dalam lifecycle Spring Boot sebagai repository. Begitu juga si service, nanti kita juga perlu tambahkan anotasi service ya di sini, agar dia juga hidup di dalam lifecycle-nya Spring Boot. Karena tadi kita sudah menambahkan repository di sini,
Artinya nanti ketika aplikasi dijalankan, repositori sudah hidup di dalamnya. Nah, kita tinggal panggil aja di sini dengan teknik yang namanya adalah dependency injection. Ada beberapa cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan private mahasiswa repository. Ini cara paling mudah ya. Kita tinggal auto void saja di sini. Seperti ini. Ini dia sudah bisa dipanggil di sini ya. Contohnya di metode create ini kita bisa langsung simpan mahasiswa ya. Dengan cara mahasiswa repository dot save. Nah, ini kita butuh argumen berupa mahasiswa entity. Kita tinggal masukkan aja mahasiswa yang di parameter ini ya. Jadi yang di sini kita langsung simpan aja ke sini. Mahasiswa repository ini bisa langsung kita pakai dengan cara seperti ini. Dengan auto wire. Ini adalah cara paling mudah untuk melakukan dependency injection. Tetapi kalau kita hover di sini terdapat warning field injection is not recommended ya. Nah, ini kita bisa ganti dengan cara yang lebih direkomendasikan, yaitu dengan cara seperti ini. Kita hapus, kemudian kita ganti dengan cara private final mahasiswa repository. Seperti ini. Nah, ini kan ada error ya. Field mahasiswa repository might not have been initialized. Nah, kita tinggal klik aja di sini add constructor parameter, maka dia akan dibuatkan konstruktornya. Nah, ini kita sudah bisa menggunakan mahasiswa repository di sini. Ini sama, tetapi dengan cara yang lebih direkomendasikan. Oke, untuk membuat mahasiswa kita tinggal menggunakan ini saja ya. Ini kita sudah dapat mahasiswanya, sudah tersimpan. Setelah itu kita bisa lihat kembalian dari metode save ini. Nah, kita bisa simpan mahasiswa yang sudah disimpan tadi menjadi save mahasiswa. Kemudian kita bisa returnkan save mahasiswanya. Seperti ini. Atau cara lebih mudahnya kita tinggal returnkan saja di sini. Kita hapus. Ini kita ganti dengan return, seperti ini. Ini adalah cara paling mudah untuk menyimpan mahasiswa. Selanjutnya untuk get all, ini juga mudah banget ya, karena kita sudah dibantu dengan JPA repository. Caranya tinggal kita returnkan saja. Jadi flow awalnya seperti ini. Mahasiswa repository dot find all. Kemudian kita buat variabel di sini, all mahasiswa. Kemudian kita returnkan si all mahasiswa. Dengan cara ini kita sudah bisa mendapatkan semua data mahasiswa. Tetapi agar lebih ringkas, kita juga bisa rubah ini menjadi return saja. Kemudian ini kita hapus. Nah, kita sudah berhasil nih untuk get all mahasiswa. Selanjutnya adalah get by ID. Ini caranya kita menggunakan return value langsung ya. Jadi return mahasiswa repository dot find by. Nah, find by ini kita bisa langsung dengan fieldnya ya. Tadi kan kita ada ID, ada nama, name. Kita bisa langsung seperti ini, by ID. Ini akan langsung dicarikan berdasarkan ID-nya. Atau mungkin misal kita pengen cari by name ya, find by name. Seperti ini juga bisa. Nah, ini kita sudah dibuatkan beberapa metode. Bisa find by nama. Ini juga bisa kita berikan pageable, sort, limit. Jadi nanti kita akan lebih mudah saat ingin menggunakan pagination. Nah, ini bisa langsung N juga ya, nama N email, nama N ID, N password, dan seterusnya. Di sini kita pakai dulu yang find by ID dengan argumen berupa ID ya. Kemudian kita hover ke sini, required type-nya adalah mahasiswa, tapi provided-nya adalah optional. Jadi di sini sebenarnya dia opsional ya, seperti ini. Gini aja, kita tulis di sini. Nah, bentuk aslinya itu seperti ini ya, dari balikannya ini. Nah, caranya agar kita tetap pengen dapatnya adalah mahasiswa, kita bisa tambahkan or else true. Jadi intinya adalah karena dia tipenya adalah opsional, jadi kita belum tahu pasti apakah si mahasiswa ini ada atau tidak. Jadi makanya dia opsional. Nah, untuk mensiasatinya salah satu cara paling mudah adalah dengan tambahkan .or else true. Jadi kalau misal nggak ketemu, kita lemparkan aja di sini. Ini kita bisa ganti dengan lambda ya. Seperti ini.
Kita bisa ganti dengan seperti ini, lambda function, new data not found exception. Kemudian ini kita return langsung. Oke, sudah berhasil. Next, kita masuk ke function untuk update. Untuk update ini caranya sedikit lebih banyak ya. Yang pertama kita harus validasi dulu untuk mahasiswanya itu ada atau tidak berdasarkan ID-nya ya. Karena tadi kita sudah buat untuk get by ID, kita tinggal panggil aja get by ID, ini adalah ID-nya. Kemudian kita simpan di dalam variabel namanya existing mahasiswa seperti ini. Ini kita bisa tambahkan dokumentasi ya, karena dia harus lebih panjang. Get existing mahasiswa. Kemudian kita ubah value-nya, update the value. Nah, kita rubah. If kita kasih kondisi ya agar lebih aman. If mahasiswa.getName itu is equals dari, kita ganti lagi. If existing mahasiswa.getNama itu adalah tidak nama ya, tidak sama ya, equals. Jadi ini kita tambah di sini equals dari, pakainya equals. If existing mahasiswa.getName.equals dari mahasiswa.getNama, maka existing mahasiswa.setNama dengan mahasiswa.getNama seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi untuk field yang lainnya. Ini kita copy lagi aja, kita duplicate. Ini get nama kita rubah menjadi get email. Ini set nama kita ubah menjadi set email. Kemudian kita duplicate. Oke, kita sudah merubah value dari existing mahasiswa kita ya. Setelah kita rubah existing mahasiswanya, kita tinggal save new record. Save updated mahasiswa. Kemudian kita save di sini. Caranya adalah kita panggil repositorinya .update. Pakai save lagi. Caranya adalah kita panggil repositorinya lagi .save. Kemudian ini adalah mahasiswa yang sudah kita update. Existing mahasiswa. Seperti ini. Setelah itu untuk returnnya kita bisa kembalikan existing mahasiswa itu. Karena kan tadi sudah kita update ya di sini. Kemudian sudah disimpan dan juga bisa langsung kita kembalikan. Next, yang terakhir adalah metode untuk delete. Ini gampang banget ya. Caranya kita bisa pakai ini lagi. Kita cek dulu get existing mahasiswanya ada atau tidak. Kalau misalnya tidak ada, di sini kita juga sudah dapat data not found exception ya, data mahasiswa tidak ditemukan. Nah, ini kita cek dulu ada atau enggak. Kalau misal ada, kita hapus mahasiswanya. Caranya ini gampang banget. Mahasiswa repository.delete. Nah, kita bisa langsung lempar objek mahasiswanya. Pakainya existing mahasiswa. Nah, kita bisa kembalikan data mahasiswa yang ditemukan tadi dan harusnya sudah terdelete ya. Kita kembalikan return existing mahasiswa. Seperti ini. Oke, kita sudah berhasil bikin di layer service. Sekarang kita bikin untuk di sisi controllernya. Kita buat baru dengan nama mahasiswa controller. Di dalam mahasiswa controller ini kita perlu menambahkan beberapa anotasi ya, seperti yang sudah kita buat di hello controller. Yang pertama adalah REST controller. Nah, di dalam REST controller ini kalau di dalam hello controller kita tidak menambahkan path apapun. Tetapi di sini kita bisa tambahkan path slice mahasiswa seperti ini. Jadi nanti semua endpoint yang ada di dalam sini itu otomatis akan ada prefix slice mahasiswanya. Oke, kita akan buat public untuk create dulu ya. Public ini masih tetap menggunakan mahasiswa ya. Nanti kita akan coba buatkan untuk DTO-nya. Public mahasiswa create seperti ini. Kemudian mahasiswa. Jangan lupa ya, kita perlu tambahkan untuk request body di sini dan juga add valid untuk validasinya. Kemudian karena dia create, kita buat dengan post mapping. Nah, untuk path-nya kita buat supaya RESTful, jadi kita buat di slice mahasiswa sini aja, jadi kita biarkan ini kosong. Setelah itu kita panggil untuk service yang sudah kita buat tadi dengan cara melakukan dependency injection lagi ya. Karena di service yang kita buat tadi di sini sudah kita berikan anotasi service. Artinya dia sudah hidup di dalam life cycle. Kita tinggal panggil
di dalam controllernya. Caranya sama dengan yang tadi, private final mahasiswa service. Kemudian kita buat konstruktornya. Oke, setelah itu kita bisa langsung panggil di sini ya. Return mahasiswa service dot create. Nah, ini mahasiswa. Oke. Next kita tambahkan lagi public mahasiswa get by ID. Di sini saya pengen pakai path variable ya. Path variable UUID ID. Kemudian di sini kita tinggal return mahasiswa service dot get by ID. Kita lempar ID-nya ke sini. Nah, untuk get by ID ini karena kita menggunakan path variable di sini, kita bisa menggunakan get mapping. Ini kosongkan aja, kemudian kita beri placeholder ID. Jadi nanti endpoint ini cara mengaksesnya adalah menggunakan metode get slice mahasiswa, slice ID-nya berapa, seperti itu. Kemudian kita buat juga untuk yang get all ya, list ini mahasiswa, kita import listnya, kemudian get all ini tanpa params apapun, return mahasiswa service dot get all. Ini juga get mapping. Untuk path-nya kita kosongkan aja karena kita menggunakan RESTful ya. Setelah itu public mahasiswa update. Ini kita perlu ID ya, sama path variable UUID ID, kemudian mahasiswa. Return mahasiswa service dot update. Yang pertama ID, yang selanjutnya adalah objek mahasiswanya. Nah, ini kita pakai put mapping dengan path ID sama. Kemudian last, yang terakhir public mahasiswa delete path variable ID, kita bisa langsung returnkan mahasiswa service.delete. Nah, ini kita tambahkan dengan delete mapping atau metodenya adalah delete ya. Oke, kita punya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita sudah berhasil membuat controllernya. Gimana? Gampang kan? Kita udah punya endpoint untuk create, read, update, dan juga delete mahasiswanya. Dan yang paling penting adalah inputnya udah divalidasi. Kita cek dulu. Di sini valid ya, mahasiswa harus ada validasi. Oh ya, untuk yang update juga harusnya di sini kita tambahkan request body dan juga valid. Oke, kita akan coba ya. Kita running lagi. Oke, sudah berjalan. Nah, sekarang kita buka Insomnia kita, kemudian kita close dulu semuanya. Kemarin kita sudah membuat create mahasiswa dan juga get mahasiswa, tapi dengan cara yang sederhana ya. Nah, berarti agar tidak tabrakan yang hello kemarin, ini kita rubah aja menjadi sampel mahasiswa. Ini juga kita rubah menjadi sampel mahasiswa, karena agar tidak konflik ya routes-nya. Oke, setelah itu kita restart lagi. Setelah itu kita buka Postman-nya, kita bikin folder baru aja di sini, khusus untuk modul mahasiswa. Nah, di sini kita tambahkan request baru, create atau get dulu deh, get all mahasiswa. Alamatnya di http localhost port 8000/mahasiswa. Oke, kita coba hit get request di /mahasiswa. Coba cek lagi. Oke, kayaknya di sini ada error ya. Resolve method parameter ID fail to convert value of type string. Oke. Di sini di sini pakainya UUID. Oh, ini kita perlu rubah dulu ya UUID ID ini. Kita rubah menjadi string. Nah, tapi saat pemanggilan ini kita perlu rubah kembali menjadi UUID. UUID.fromString. Ini ID yang string tadi. Ini juga kita perlu rubah UUID from string, ini ID, kemudian ini UUID from string.id. Oh, sorry, bukan ID. Oke, kita restart lagi. Kita hit lagi. Oke, di sini ada internal server error ya. Invalid UUID string mahasiswa. Oh, sorry. Ini ya. Ternyata kita ada sedikit kesalahan, teman-teman. Jadi ini dia tetap REST controller itu tanpa menggunakan parameter, sama ya seperti yang ini, dia nggak ada parameter. Kemudian di sini kita harus ada request mapping. Nah, ini baru kita tambahkan slice
mahasiswa seperti ini. Jadi semua endpoint di sini nanti otomatis ada prefix mahasiswanya. Kita restart lagi. Setelah itu kita coba lagi. Nah, ini kita dapat kosong ya untuk value dari get all mahasiswa. Kemudian kita coba duplicate create mahasiswa. Create mahasiswa ini JSON, ada ID ya. ID ini harusnya nggak perlu. Nah, kita bisa tambahkan name, nama, Ian, name 1099 misal, email ian@mail.com, password 123 misal. Kita coba create. Oke, kita lihat lognya ya di sini. Oh ya, sorry. Ini metodenya masih get ya. Harusnya post. Kita langsung dibuatkan ya, ID-nya sudah ada. Kemudian Ian 1099, emailnya ada, passwordnya juga ada. Kita cek di dalam tabel mahasiswa. Nah, di sini sudah tersimpan ya untuk satu record sesuai dengan yang kita tulis tadi. Coba kita send lagi, kita refresh lagi. Nah, dia terbuat 2 kali. Kemudian kita coba kita hit lagi get all mahasiswanya. Nah, dia muncul 2 nilai di sini ya, 2 value. Kemudian di sini kita bisa melihat log dari SQL yang dieksekusi ya. Contohnya yang terakhir, Hibernate, select ID, email, nama, name, dan password from TB mahasiswa. Jadi setiap operasi yang kita lakukan di dalam codingan kita akan muncul di sini. Oke, kemudian kita coba untuk delete atau get dulu ya. Kita duplicate, get, dari sini aja, dari get all, ini kita duplicate, get by ID, create ini, kita copy ID-nya, kemudian get by ID. Ini slice ID, kita kirim. Nah, kita dapat. Kemudian untuk delete-nya, untuk delete-nya kita duplicate, delete. Ini metodenya delete, ini ya. Nah ini kita dapat responnya. Coba kita hit sekali lagi, harusnya not found. Data mahasiswa tidak ditemukan. Oke. Kemudian kalau kita get all harusnya tinggal 1, kita dapat yang ini. Sekarang kita buat yang update-nya ya. Update berdasarkan ini, metodenya adalah put. Kemudian request body-nya ini, JSON updated, tambahkan 222. Kita send, data mahasiswa tidak ditemukan. Kita coba get all lagi. Ini ya. Copy ininya ya. ID di sini perlu kita sesuaikan juga. Nah, ini updated, kita cek di sini di database. Ini yang 2, yang updated, ini ada 2-nya, ini juga ada 2-nya. Nah, oke. Kita berhasil ya untuk melakukan CRUD sederhana terhadap modul mahasiswa. Agar lebih robust atau lebih aman lagi, kita bisa tambahkan beberapa validasi di level service ya. Tapi sebelumnya kita coba dulu nih. Misal ini kita kosongkan, harusnya dia ini ya. Nah, nama tidak boleh kosong. Artinya validasi sudah berhasil kita jalankan. Nih, password tidak boleh kosong. Oke, aman. Nah, sekarang kita akan menambahkan validasi di level service. Jadi kita buka dulu di mahasiswa service ya, di implementasinya. Untuk metode create, nah kita bisa tambahkan di sini mahasiswa repository. Kita find, mahasiswa repository, kita find by name. Kemudian kita pengen cari namanya itu find by name ya. Jadi intinya kita mau ngevalidasi apakah sudah ada nama yang digunakan atau belum. Find by, jadi caranya adalah mahasiswa repository.find by nama. Kita cari mahasiswa.get nama. Nah, ini ada merah, kita tinggal create aja nih. Dia akan tertulis cannot resolve method find by nama. Kita tinggal create method aja di sini. Void ini kita bisa ganti menjadi mahasiswa seperti ini atau seperti ini. Opsional mahasiswa. Nah, seperti ini. Ini kita tinggal import aja opsionalnya, kemudian find by nama. Kemudian not blank, nama tidak boleh kosong. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, di sini find by nama, ini balikannya adalah opsional ya, by nama atau existing mahasiswa by nama seperti ini. Kita bisa melakukan pengecekan seperti ini, if existing is present atau is empty ya, kita bisa pakai yang is present, berarti kalau ada, berarti throw new bad request exception, nama mahasiswa sudah ada, seperti ini.
Nah, nanti teman-teman bisa copy ya untuk melakukan validasi di field-field yang lainnya seperti NIM, kemudian email, dan juga seterusnya. Kita restart, kemudian kita coba ya. Nah, di dalam create sini harusnya data ini sudah ada ya. Kalau misal kita cek di sini, kita refresh. Oh, belum ada. Jadi di sini yang sudah ada itu adalah Ian updated. Jadi misal kita mau bikin lagi dengan nama yang sama, send. Nah, di sini kita dapat error nama mahasiswa sudah ada. Seperti itu ya. Jadi validasinya selain di dalam model, kita bisa lakukan juga di level service-nya. Nah, teman-teman bisa tambahkan lagi nanti untuk field-field yang lain. Kemudian teman-teman juga bisa tambahkan lagi validasinya di dalam metode update ya. Jadi misal pengen supaya nama yang baru itu tidak boleh duplicate gitu dengan yang lain, kita bisa tambahkan di sini. Berarti kita harus cari dulu mahasiswa repository dot find by nama lagi. Ini adalah mahasiswa dot get nama. Kita cari by nama gini. Terus if kalau misal is present dan juga apakah by name ini ID-nya sama atau enggak. Kalau misal sama, artinya dia merubah dirinya sendiri kan harusnya enggak masalah ya. By name dot is present dot get id dot equals ini, oh ya ini kurang dandan tuh. Nanti kita kasih tanda ini beda dengan mahasiswa yang sekarang ya, existing mahasiswa dot get id, maka nama mahasiswa sudah digunakan seperti itu. Oke, kita sudah berhasil ya membuat CRUD-nya. Nah, agar lebih oke lagi ya, kalau misal kita lihat di sini kan, misal di get all mahasiswa, kita langsung dapat passwordnya. Sebenarnya ini nanti kita akan rubah menjadi bcrypt ya. Caranya adalah kita masuk ke implementasi create, kemudian nah di dalam create sini kita timpa ya mahasiswa dot set password menjadi password ini kita akan hash ya, akan melakukan hash. Jadi bukan plain text passwordnya langsung kita simpan ke database, tapi kita perlu melakukan hashing dengan bantuan bcrypt. Kita coba cari dulu bcrypt di dalam starternya, apakah ada? Oh, tidak ada ya. Nah, di sini kita perlu menambahkan dependency yaitu bcrypt. Teman-teman bisa langsung copy paste aja org.minroot. Artifact ID-nya adalah jbcrypt version 0.4. Kita refresh. Kita reload ya untuk Maven dependensinya, kemudian kita tunggu di sini. Oke, kita sudah berhasil. Setelah kita menginstal bcrypt, kita tinggal panggil di sini ya, bcrypt.hashpw, kemudian ini adalah passwordnya, .get password, kemudian koma, ini saltnya. Saltnya kita bisa panggil dari bcrypt.gensalt. Nah, seperti ini. Ini harusnya dia sudah dirubah ya menjadi versi hashnya. Kemudian di sini diupdate juga kita perlu mahasiswa get password. Ini kita ganti ya dengan yang tadi, dengan ini. Nah, seperti ini. Oke, kita coba ya untuk update. Jadi misal kita lihat nih, kita refresh di sini, kita refresh. Di sini kan password masih 1232 ya. Ketika kita update harusnya, oh ya kita jalankan dulu. Nah, ini kita coba kita refresh. Kita lihat di sini. Ini passwordnya kan 1232 ya. Kita rubah, kita tetap 1232 tapi kita hit lagi endpoint update-nya. Nah, di sini dia muncul passwordnya oh ini harus kita rubah ya. Karena kan di sini ada pengecekan tadi. Karena di sini ada pengecekan kalau value-nya berbeda akan diupdate ya. Jadi kita tambah 1. Nah, di sini passwordnya sudah berubah menjadi hash ya. Kalau kita refresh di sini sudah dirubah menjadi hash. Oke, ini kita sudah membuat aplikasi kita sedikit lebih aman ya karena passwordnya sudah di hash. Tetapi masalah selanjutnya adalah password saat ini masih muncul di dalam responsnya. Ini harusnya tidak boleh. Caranya adalah kita memanfaatkan DTO. Jadi kita perbaiki DTO yang kemarin. Di sini ya, ini requestnya kita samakan aja dengan model mahasiswa. Ini kita copy, kemudian ke dalam request mahasiswa yang create. Nah, ini kita pastekan di sini. Ini kita rubah menjadi namanya create mahasiswa request DTO.
Ini biarkan saja, kemudian untuk responsnya kita pastekan juga, kemudian kita hapus untuk validasinya. Nah, untuk password ini kita hapus aja ya dari sini. Seperti ini juga tidak perlu. Oke, nah kita akan perbaiki di controllernya ya. Yang public ini akan kita perbaiki dengan mahasiswa detail response DTO. Kemudian yang get all ini juga sama, mahasiswa detail response DTO. Karena di mahasiswa detail response DTO dia hanya menampilkan field-field yang dibutuhkan saja. Jadi password tidak akan muncul di sini ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, oh ya ini sepertinya ikut terupdate. Ini kita hapus saja dulu, terus kita add konstruktor lagi. Oke. Ini pertanyaannya adalah bagaimana jika balikan dari service itu adalah mahasiswa, sedangkan di controller ini membutuhkan balikan mahasiswa detail response DTO. Caranya kita harus menambahkan beberapa codingan ya. Jadi misal ini kita kembalikan dulu menjadi variabel mahasiswa atau created mahasiswa seperti ini. Kemudian baru kita return objek dari mahasiswa detail response DTO. Nah, ini kita pakai builder.build seperti ini. Nah, sebelum build kita tambahkan ini seperti setter dan getter ya. Jadi misal nama ini kita isi dengan created mahasiswa.get nama, kemudian name ini kita isi dengan created mahasiswa.get name, kemudian password nggak ada, email ya, email kita isi dengan created mahasiswa.email. Nah, seperti ini artinya dia sudah kita convert menjadi DTO ya. Kemudian ini juga kita lakukan hal yang sama. Mahasiswa seperti ini kita pastekan. Nah, ini kita ganti menjadi mahasiswa. Kemudian yang get all. Nah, untuk get all ini juga sama seperti ini, kita tampung dulu ke mahasiswa list seperti ini. Terus mahasiswa list ini kita stream.map mahasiswa. Nah, seperti ini mahasiswa detail response dto.builder.build. Ini seperti tadi ya, ini kita copy aja seperti ini, kemudian kita simpan ke sebuah variabel dengan mahasiswa response DTO seperti ini. Nah, baru yang kita kembalikan adalah return detail response stream. Oh, bukan stream ya harusnya ya. Oh ya, satu lagi masih ada yang kurang, dot to list. Nah, seperti ini baru kita tampung ke dalam mahasiswa detail response DTOs. Ini kita return mahasiswa, nah ini DTOS. Lihat di sini kita bisa lakukan inline variabel ya katanya ya. Kita inline kan. Nah, jadi begini. Oke, kemudian kita perbaiki yang update. Ini kita copy aja dari sini. Ini kita tampung seperti ini. Nah, ini bukan mahasiswa tapi update. Seperti ini biar lebih readable kita ganti, kita rename ya jadi updated mahasiswa. Nah, seperti ini. Untuk yang delete ini juga hampir sama. Ini kita ganti aja. Nah, mahasiswa deleted mahasiswa. Seperti ini kita ganti deleted mahasiswa. Oke, selesai. Sekarang kita coba lagi. Oke, di sini ada set jurusan. Oh, ini sampel yang sebelumnya ya. Kita komen aja. Oke, sudah selesai. Kita coba hit lagi untuk yang get all mahasiswa ya. Harusnya sudah tidak ada field password di sini. Oke, kita hanya punya nama, name, dan juga email ya. Setelah itu kita perlu merubah request DTO-nya ya. Jadi di sini mahasiswa ini kita ganti value-nya. Ini kita ganti menjadi mahasiswa request DTO. Ini juga mahasiswa request DTO. Kemudian saat update juga sama ya harusnya. Kita perbaiki juga. Ini mahasiswa detail mahasiswa request DTO. Ini mahasiswa request DTO. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana jika seperti yang tadi ya, ini terjadi beberapa perubahan.
Nah, ini kita bisa lakukan seperti yang tadi, mahasiswa.builder.build. Nah, di sini kita tambahkan nama itu request.dto.getNama, kemudian .email, kemudian .name, kemudian password. Nah, seperti ini. Jadi kita convert untuk requestnya dan juga kita convert untuk responsnya ya. Jadi ini sama juga. Sampai sini kita copy. Nah, kita pastekan untuk yang diupdate. Nah, sini. Oke, sudah selesai. Kita reload lagi. Oke, kita coba eksekusi lagi untuk create-nya. Kita kasih nama Ian aja tadi ya. Ian aja. Nah, ini berhasil ya. Respons di sini juga tanpa password. Di get all ini juga tanpa password. Kemudian get by ID. Oh ya, ada yang lupa. ID-nya harusnya juga ada ya di sini ya. Di dalam respons DTO. Private UUID ID seperti ini. Ini kita import. Nah, terus di sini juga kita harus nambahkan ya yang di sini. Berarti kita harus tambahkan di sini, kita tambahkan ID itu ambil dari created mahasiswa.getID. Kemudian get by ID ini kita tambahkan juga. Terus di sini kemudian setelah update kita juga perlu oke, kita refresh. Oke, ini oke, sini kita tambahkan aja satu. Nih, kita hapus aja deh kalau yang ini. Oke, kita coba lagi. Nah, di sini sudah ada ID-nya ya. Oke. Mungkin kalau kita lihat di sini jadi lebih susah ya, jadi lebih lama untuk proses konversi dari DTO ini menjadi model yang sebenarnya. Nah, nanti di video selanjutnya kita akan coba pakai dependency object mapper ya untuk membantu kita melakukan mapping dari DTO ke model repositorinya dan juga sebaliknya.